baik. Jadi gini nih, dulu nih ada tugas di kampus untuk mewawancarai aktivis di Kabupaten Sumeneb. Abang ini sebagai selaku lingkungan aktivis lingkungan Kabupaten Sumeneb. Gimana nih? Sejak kapan terjun di dunia aktivis? Semenjak saya masuk menikmati kursi kuliah, masuk tahun 2016 saya sudah aktif di organisasi ekstra kampus. Jadi mengenal dunia ini dari kampus. Iya, dari 2016 hingga sekarang. Kira-kira apa sih yang menarik dari dunia aktivis sampai yang bisa terjun ke? Alasan saya sederhana sih. Kenapa saya terjun ke dalam dunia aktivis? Karena saya sebagai mahasiswa usia yang cukup produktif untuk berkarya. Sementara organisasi itu merupakan wadah bagi kita untuk menuangkan gagasan kita dalam bentuk karya. Nah, jadi selama ini kan aktivis seolah-olah bagi yang tidak suka terhadap aktivis, seolah-olah aktivis di matanya orang lain itu jelek gitu. Kenapa dianggap jelek? Karena mungkin IPK-nya rendah ataupun ada hal-hal lainnya. Tetapi kan tidak semua itu. Mungkin hanya satu orang yang dijadikan sampel, tapi tidak semua aktivis begitu. Seharusnya aktivis kan tahu mengatur waktu, mana waktunya berkuliah, mana waktunya berorganisasi. Itu aja. Ya sederhana alasan saya menjadi aktivis untuk menuangkan gagasan dalam bentuk karya. Jadi untuk itu bisa lewat organisasi bisa menuangkan karya. Tujuan dari aktivisnya apa? Banyak sih. Salah satu di antaranya mungkin dengan saya terlibat menjadi aktivis, terjun dalam dunia aktivis mungkin banyak membangun metode. Satu. Yang kedua, mengasah kemampuan. Mengasah kemampuan itu tidak hanya bagaimana kemudian mengetahui di dalam kampus saja, tetapi realitas sosial kita juga tahu gitu. Kita terjun dalam dunia aktivis, maka kita ada gerakan perubahan yang akan dilakukan. Juga Bang, kan selama aktivis itu tidak lepas dari organisasi gitu kan. Organisasi apa saja yang pernah Abang ini ada di bidang apa saja gitu? Yang banyak membantu saya menjadi aktivis, menopang proses kaderisasi saya, pengetahuan saya baik dalam kampus maupun di luar kampus pun. Ya salah satu organisasinya kalau saya boleh sebutkan ya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Kalau di ekstra kampus, kalau di intra kampus ya banyak kayak BEM, DPM. Saya juga belajar di sana. Karena mungkin biar tidak hanya kemudian saya belajar tentang di dalam kampus, tapi juga ada sikap kepedulian saya terhadap realitas sosial. Gitu aja. Nah, karena kita juga sebagai harapan masyarakat ada perubahan yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Kita bagian dari harapan masyarakat dan menjadi aktivis itu tidak hanya kemudian mengawal isu saja, tetapi ada pendampingan terhadap masyarakat, mengorganisir masyarakat. Karena itu tugasnya menjadi aktivis. Gitu. Tidak hanya berkegiatan di kampus, tetapi di luar pun juga berkegiatan. Makanya mungkin jika tidak bisa mengatur waktu, akhirnya yang menjadi korbannya adalah IPK. Terbengkalai. Nah, saya pertegas bahwa menjadi aktivis itu tidak seburuk begitu. Artinya yang penting kita bisa membagi waktu, mana waktunya berkuliah, mana waktunya untuk berorganisasi. Di sisi lain kalau aktivis, apa menonjolnya aktivis? Secara wawasan lebih luas gitu. Pengetahuan dan wawasannya lebih luas dibandingkan non-aktivis. Kalau saya boleh mengibaratkan, aktivis dan non-aktivis lompatannya lebih jauh, 10 langkah lebih jauh daripada non-aktivis secara pengetahuan. Itu aja. Jadi kan gini Bang, kita kan sudah banyak ketahui ya bahwa banyak aktivis yang ini kan tindakan provokatif dari aparat gitu kan, bahkan ada yang sampai bunuh gitu kan. Jadi tanggapan Abang gimana soal kejadian-kejadian seperti itu?
nggak takut jadi aktivis? Karena kan banyak sejarah mencatat bahwa aktivis ini banyak yang hilang gitu kan Bang. Ya, bahwa kita ketahui bersama reformasi yang dinikmati kita semuanya, di reformasi hari ini yang kita nikmati adalah dari hasil jerih, keringat, dan darah dari perjuangan mahasiswa dulu. Kita patut menghargai. Bahkan saya sangat menyayangkan kepada aparat keamanan, misal ketika melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa, dipukul, bahkan sampai dibunuh. Saya sangat menyayangkan bahwa kita mahasiswa aktivis itu bagian dari masyarakat. Bagaimana kita harapan masyarakat agar ada kemudian perubahan-perubahan yang tercipta. Tidak lantas kemudian kita hadir sebagai musuh bersama, tetapi kita menyembatani masyarakat, kita hanya mengorganisir, mendampingi masyarakat. Kita pertegas, kita bukan musuhnya polisi, aparat keamanan, bukan. Kita ingin berkawan, ayo kawal apa yang menjadi kawalannya. Kalau sekarang ini yang menjadi kawalan Bang Sudin persoalan apa? Mengenai masalah lingkungan hidup khususnya di Kabupaten Sumedang, karena ada beberapa isu yang kemudian yang ini jelas dampaknya yang menerima adalah masyarakat. Salah satu contoh misal dengan adanya kerusakan lingkungan akibat tambah gudang pencemaran limbah itu yang mencemarkan lingkungan. Di mana itu? Ya banyak, ada beberapa titik. Nah ini yang sebenarnya yang menjadi kawalan kita, karena kita sangat menyayangkan ketika alam kita harus dirusak dengan alasan ini bisnis. Bagaimanapun alam kita yang mungkin kita diperuntukkan untuk kita jaga dan kita rawat, bukan untuk dirusak. Apalagi kalau soal limbah yang kemudian mencemari lingkungan kan, akhirnya kan salah satu contoh wisatawan yang sangat kita dambakan mulai dari dulu hingga sekarang, contohnya di Pantai Lombang, akhirnya terkena dampaknya akibat kerusakan pembuangan limbah itu. Kami sangat menyayangkan, makanya kami hadir dalam rangka agar tidak ada kerusakan lingkungan lagi dan masyarakat tidak mendapat dampaknya. Oke, dan sedikit nih dari dulu, kan pernah ikut aksi ya kan. Jadi apa sih hal yang paling menarik yang abang yang nggak bisa dilupakan abang pas ikut aksi? Ya. Banyak sih. Salah satu contoh yang pas, ini sejarah baru, sejarah di Kabupaten Sumedang, sampai ribuan masa aksi yang ikut serta. Karena dari yang saya ikut 2016 sampai 2018 tidak sebanyak ini. Di tahun 2019 baru masa aksinya itu lebih dari 1000. Ini cukup luar biasa. Semuanya tergerakkan di berbagai tingkatan kampus, tergerak keterpanggilannya mereka terhadap beberapa isu-isu nasional itu yang kemudian di Kabupaten Sumedang semuanya dibanjiri masa aksi mahasiswa yang ikut serta dalam aksi. Ini sejarah baru, sehingga saya cukup heran ya, cukup terkejut. Yang mulanya hanya 30 orang paling banyak pas di tahun 2019 itu pada saat aksi mengawal, kalau nggak salah, undang-undang KUHP itu, revisi undang-undang KUHP itu sampai melonjak 1000 lebih. Berarti kan ini luar biasa gitu. Saya cukup mengapresiasi. Semoga gerakan-gerakan perjuangan begini kan tetap berlanjut sampai kapanpun. Terima kasih atas waktunya Bang. Sama-sama. Ada sedikit pesan dari saya. Jadi organisasi ini sebenarnya tidak seburuk yang dipikirkan orang di luar sana. Tergantung bagaimana oknum yang melakukannya atau mengerjakan program itu sendiri. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.